Shalom, salam sejahtera bagi kita. Kembali pagi hari ini kita boleh bertemu di dalam pelajaran kita untuk tema apakah anak SMA boleh pacaran. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar apa itu cinta dan juga beberapa hal yang perlu diketahui mengenai cinta. Jika kamu lupa, silakan buka kembali video yang minggu lalu. Perlu juga kita ketahui bahwa cinta atau kasih itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Seorang psikolog di Boston, Russell Samuel Albin, mendefinisikan cinta sebagai emosi yang membawa kebahagiaan terbesar dan perasaan puas yang sangat dalam. Jika mencintai orang lain, kita akan senang bergaul dengan mereka. Apa yang terjadi pada mereka penting bagi kita, dan kehidupan mereka terikat pada kita. Kalau kita mencintai seseorang, kita tentu merasa senang terhadap dan dekat dengannya. Bukan hanya itu, perasaan mencintai menciptakan perasaan khusus dalam lubuk hati kita. Kadang-kadang kita dapat memilih orang yang kita cintai seperti suami, istri, saudara, pacar, teman, atau siapapun dia. Perasaan cinta dapat dialami secara mendalam dan mempengaruhi hidup kita. Apa yang disebut jatuh cinta menggambarkan apa yang dialami seseorang ketika sedang dikuasai emosi cinta yang hebat. Sebenarnya pada cinta antar lawan jenis itu ada dua kategori, yaitu kategori emosi dan kategori rasio. Dengan kata lain, cinta itu bisa bersifat emosional dan bisa pula bersifat rasional. Cinta emosional adalah cinta yang amat misterius. Ia datang dan pergi bagai angin. Kita tidak bisa memastikannya. Ciri-ciri emosional adalah perasaan yang amat kuat atau intens yang diarahkan kepada lawan jenis. Begitu kuatnya sehingga menguasai pikiran orang yang sedang jatuh cinta atau mabuk kepayang atau kasmaran. Yang kedua adalah cinta rasional. Cinta rasional itu didominasi oleh akal atau rasio. Cinta rasional ini biasanya terwujud dalam tindakan yang disadari sepenuhnya, bukan hanya berdasarkan perasaan. Eric Fromm dalam bukunya yang sangat laris, The Art of Loving, mengatakan, untuk melaksanakan keempat unsur cinta yang sesungguhnya, tidak cukup hanya bermodalkan perasaan, tetapi dibutuhkan kesadaran penuh, bahkan penalaran. Lalu apakah keempat unsur cinta tersebut? Keempat unsur cinta itu adalah care, responsibility, respect, dan knowledge, yaitu kepedulian, tanggung jawab, sikap hormat, dan kesediaan mengenal serta penerimaan apa adanya. Ada 4 jenis cinta atau kasih. Yang pertama adalah agape, cinta tanpa pamrih yang berasal dari Tuhan kepada manusia. Cinta yang tidak membutuhkan tanggung jawab bagi sesama, bukan masalah mau atau tidak. Cinta agape tidak mengharapkan balasan atau keuntungan, bahkan siap berkorban demi kebahagiaan umat yang dicintainya. Yang kedua adalah storge, cinta karena hubungan darah. Sifatnya mau membantu, memberi perhatian tulus dalam keadaan apapun, ingin melindungi dan saling mengampuni seperti cinta kakak adik, orang tua dan anak. Yang ketiga, philia atau Philadelphia, cinta persahabatan atau teman. Tidak bermaksud mencari keuntungan untuk diri sendiri, terkait dengan tanggung jawab, perhatian, penghargaan, dan kesadaran terhadap orang lain. Yang keempat adalah eros, cinta birahi atau seks. Sumbernya pada daya tarik seseorang yang bersifat pribadi
dan bukan pada semua orang. Cinta eros menuntut hubungan yang khusus yang membawa pada penyatuan secara seksual. Pacaran. Menurut Wikipedia, pacaran adalah proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan. Manusia diciptakan tidak sendirian. Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Tanpa kehadiran laki-laki dan perempuan, tak mungkin lahir generasi baru. Sejak penciptaan, Tuhan telah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Selanjutnya dikatakan, baiklah kita menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menginginkan manusia hidup saling menolong, mengisi dan memberi arti dalam kehidupan. Dalam hidup, kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi cerita, kesedihan, kesenangan, dan kebahagiaan, bukan? Kamu patut bersyukur dapat memiliki teman, sahabat untuk berbagi dalam banyak hal. Kata penolong diterjemahkan dari bahasa Ibrani Ezer yang artinya penolong. Tuhan juga disebut sebagai Ezer atau penolong. Kata Ezer tidak sekedar menggambarkan hadirnya seorang penolong, melainkan seorang penolong yang datang untuk menyelamatkan serta memberi dukungan. Sedangkan kata sepadan diterjemahkan dari kata Ibrani neged, artinya pelengkap yang sempurna. Tanpa neged, sesuatu itu tidak sempurna. Artinya, tanpa Hawa, Adam tidaklah sempurna. Hal itu menggambarkan bahwa dunia ini baru sempurna jika ada laki-laki dengan perempuan saling menolong serta melengkapi dalam satu komunitas hidup. Dengan demikian, rasa tertarik seseorang terhadap lawan jenisnya bukanlah dosa. Hanya saja, jika rasa tertarik yang biasanya dilanjutkan dengan hubungan pacaran dilakukan di luar batas-batas aturan agama dan norma dalam masyarakat, maka akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan. Nah, jika kamu menyukai seseorang ataupun jatuh cinta kepadanya, coba renungkan mengapa kamu menyukainya. Apakah karena fisiknya, misalnya ia tampan atau cantik, badannya proporsional atau bagus, atau karena dia populer? Apakah karena sikapnya, misalnya lemah lembut, jujur, sederhana, tegas? Apakah karena imannya, ia taat pada ajaran agama dan setia dalam beribadah? Ataukah karena anak orang kaya, memiliki mobil atau kendaraan yang dapat kamu tumpangi? Dari beberapa kriteria di atas, manakah yang paling baik untuk dijadikan patokan ketika kamu menyukai seseorang? Coba pula renungkan, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk berpacaran? Ada banyak anak remaja yang bertanya, apakah anak SMA sudah boleh pacaran? Jawabannya bukanlah soal boleh atau tidak boleh, melainkan apakah kamu sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang arti pacaran dan batas-batas pacaran? Apakah kamu sanggup membagi waktu dengan baik antara pacaran dengan belajar? Ada sejumlah konsekuensi yang harus kamu terima jika ingin berpacaran, antara lain kemungkinan penolakan dari orang yang kamu taksir atau putusnya cinta yang kamu bina. Semua itu menyebabkan rasa sakit hati. Ada juga beberapa penyimpangan yang terjadi dalam berpacaran yang mengakibatkan penderitaan. Misalnya, remaja yang hamil di luar nikah, pacar yang mempengaruhi kekasihnya untuk menjadi pecandu obat-obat terlarang. Pertanyaan terakhir, apakah tujuanmu berpacaran? Nah, ini akan kita bahas pada pelajaran minggu mendatang. Sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.